Bab 2281 Keluarga Wang yang mendominasi. Zhu Mingchong berkata, tentu saja ada, itu sepupu saya. Mendengar hasil ini, Ye Bufan sangat gembira dan mengidentifikasi keluarga Wang sebagai orang yang dia cari. Ketika keluarga Wang mengirim Wang Qi untuk memimpin pasukan dan pembantaian di dunia sekuler, dia mungkin tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari dia akan memimpin orang untuk melawan. Ye Bufan berkata, di mana keluarga Wang? Bawa saya ke sana, saya memiliki hutang yang harus diselesaikan dengan mereka. Petik 2. Apa, Anda akan pergi ke rumah paman saya? Anda ingin melunasi hutangnya. Pihak lain telah menyinggung perasaannya. Lupakan saja seperti ini, jika Anda masih berani pergi ke keluarga Wang untuk menyelesaikan rekening, bukankah ini meminta kematian? Ye Bufan menendang pantatnya, berhenti bicara omong kosong dan memimpin jalan. Nak, jika kamu punya nyali, ku beritahu, kamu sudah mati. Zhu Mingchong bangkit dari tanah, dengan ekspresi kebencian wajahnya, dan diam-diam di dalam hatinya aku bersumpah akan membiarkan pamanku membalaskan dendamku nanti. Dia memimpin jalan, dan Ye Bufan dan yang lainnya mengikuti di belakang. Mereka memasuki kota dan berjalan menuju keluarga Wang bersama. Begitu mereka pergi, semua orang yang hadir menjadi gempar. Orang bodoh benar-benar tidak takut. Apakah orang ini gila? Dia berani pergi ke keluarga Wang saat ini. Menurutku ini bodoh. Aku tidak tahu seberapa kuat keluarga Wang. Dia mengalahkannya keponakan dan berani datang ke rumahnya. Bukankah ini mencari kematian? Saya benar-benar berpikir bahwa dengan beberapa orang kuat di bawah komandonya, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Dia tidak mampu menyinggung keluarga Wang. Orang-orang ini telah tinggal di kota Jinma selama bertahun-tahun, dan mereka tahu kekuatan keluarga Wang jelas. Dia jelas yang dominan di sini, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Karena itu, mereka sangat tidak disukai oleh generasi muda di depan mereka. Keluarga Wang adalah keluarga terkuat di seluruh kota Kuda Emas. Seluruh rumahnya juga paling mewah, dengan tembok tinggi, bata merah, dan ubin hijau, tidak ada rumah lain yang bisa menandinginya. Di depan gerbang keluarga Wang, seorang lelaki tua dengan pakaian compang camping terbaring di tanah sambil menangis. Tolong kembalikan putriku. Aku hanyalah seorang putri. Di seberangnya berdiri selusin penjaga pintu, semuanya kuat, dengan ekspresi galak di wajah mereka. Kamu makhluk abadi, keluar dari sini. Apa kamu tidak tahu tempat macam apa ini? Ini keluarga Wang. Apakah ini tempat di mana kamu bisa menimbulkan masalah? Orang tua itu berkata dengan gemetar, berikan putrimu padaku kembali, dan aku akan segera pergi. Orang tua, apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Pemimpin budak rumah menendang lelaki tua itu sejauh 4-5 meter. Agar putrimu disukai oleh tuan mudaku adalah berkah yang telah kamu kumpulkan dalam 8 kehidupan. Beraninya kamu datang ke sini untuk meminta seseorang. Lelaki tua itu berjuang untuk bangkit dari tanah, dengan ekspresi marah di wajahnya, kamu merampok seorang gadis di siang hari bolong, apakah kamu punya metode lain? Wang Fa, mendengar kata-katanya, lebih dari selusin budak rumah tangga tertawa dengan arogan. Apakah kamu bodoh? Di kota Kuda Emas ini, keluarga Wang kita adalah hukum raja. Pemimpin budak. Keluarga itu melambaikan tangannya, patah kakinya dan biarkan dia melihat apa hukum raja itu. Dua budak setuju, berjalan mendekat dengan tongkat, dan memukul kaki lelaki tua itu dengan keras. Ada beberapa orang yang mengawasi, tetapi mereka tidak berani mendekat. Orang biasa tidak berani berada dalam jarak 100 meter dari gerbang keluarga Wang. Melihat pemandangan ini di depan mereka, banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas, bahkan ada yang begitu berhati lembut hingga memejamkan mata dan tidak tahan lagi menontonnya. Keluarga Wang telah mendominasi kota Jinma selama lebih dari 1 atau 2 hari. Mereka menindas pria dan wanita dan melakukan segala macam kejahatan. Di mata semua orang, lelaki tua malang ini telah tamat hari ini. Tetapi pada saat ini, hanya 2 dentuman teredam yang terdengar, dan 2 budak rumah yang memegang tongkat langsung terbang keluar, dan kemudian 7 atau 8 orang muncul di depan pintu keluarga Wang. Ye Bufan dan rombongannya yang datang ke sini.
Saya tidak menyangka akan melihat pemandangan ini begitu mereka tiba di sini. Jiang Fangzu dengan santai memberi pelajaran pada kedua budak itu, dan kemudian membantu lelaki tua itu berdiri. Ye Bufan mengerutkan kening. Tampaknya keluarga Wang terbiasa sombong. Mereka tidak hanya bertindak arogan di bumi, mereka juga melakukannya di kota kuda emas. Tuan-tuan muda, tolong selamatkan putriku. Melihat mereka, lelaki tua itu sepertinya telah memegang sedotan penyelamat, dan berlutut sambil terjatuh, memohon dengan getir. Jangan khawatir, ayah, aku akan menyelamatkanmu. Begitu Ye Bufan membantu lelaki tua itu berdiri, budak rumah tangga terkemuka di sana bergegas mendekat. Nak, apakah kamu bosan dengan hidup? Tahukah kamu di mana tempat ini? Ini adalah keluarga Wang, bagaimana kamu bisa membiarkanmu menjadi liar? Sebelum orang ini menyelesaikan kata-katanya, dia diusir oleh Jiang Fangzu keluar. Termasuk selusin budak rumah tangga di belakangnya, mereka semua terjatuh ke tanah dalam sekejap mata. Ye Bufan menyebarkan kesadarannya yang kuat dan mencari seluruh keluarga Wang dalam sekejap. Sayangnya hasilnya sedikit mengecewakan. Baik bayangan Ye Tian dan yang lainnya tidak ditemukan, maupun orang-orang yang menggunakan kekuatan besar energi sejati untuk membawanya ke negeri ajaib Kunlun dia bukan dari keluarga Wang. Di aula keluarga Wang yang didekorasi dengan mewah, kepala keluarga, Wang Xuan, sedang duduk di kursi Grandmaster, dengan 4 pelayan melayaninya dengan hati-hati. Setelah menggigit buah anggur yang diberikan oleh pelayan, Wang Xuan mengerutkan kening, memandang kepala pelayan di seberangnya dan bertanya, apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak kebisingan di luar? Kepala pelayan berkata, benar, tuan muda kedua baru saja membawa seseorang dari luar. Ketika seorang gadis kembali, ayahnya akan mengejarnya dan menangis serta membuat keributan tanpa henti. Pemilik rumah, para pelayan di luar pintu sudah mulai menanganinya, saya kira tidak akan lama lagi dia akan diusir. Wang Xuan berkata dengan wajah cemberut, saya akan memberitahu tuan muda ketiga nanti bahwa dia akan sedikit lebih rapi ketika melakukan hal semacam ini di dalam masa depan. Dia hanya orang tua yang jahat. Bunuh saja dia dan larilah. Betapa tidak pantasnya menangis dan membuat keributan di depan rumah keluarga Wang. Bicaralah dengan tuan muda ketiga nanti. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan tanpa harus mempertimbangkan apa yang dipikirkan orang lain. Wang Xuan berkata dengan bangga, dulu, kita akan mempertimbangkan istana tuan kota, tapi sekarang kita tidak perlu melakukannya. Tuan muda kedua sekarang adalah anggota istana tak terbatas. Murid inti adalah 2 sekte bintang 9 utama di Provinsi Tianxiong. Salah satu gerbangnya. Mulai sekarang, keluarga Wang kami adalah Raja Kota Jinma. Kami dapat melakukan apapun yang kami inginkan, dan tidak ada yang berani memprovokasi kami. Pengurus rumah tangga berkata dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, anak muda kedua tuan benar-benar jenius. Apakah kamu sudah menjadi murid inti? Tampaknya keluarga Wang kita akan makmur di masa depan. Tentu saja, saya tidak melihat putra siapa itu. Sayang sekali tuan muda tertua meninggal di dunia sekuler. Wang Xuan melambaikan tangannya, lupakan, jangan bicarakan itu. Kamu harus bersiap sekarang. Tuan muda kedua akan kembali untuk kencan buta hari ini. Saya kira itu tidak perlu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba? Saya ingat ini, dan momentumnya harus cukup keras untuk membuat seluruh kota kuda emas ketahuilah bahwa putraku sekarang adalah murid inti dari Sekte Jiuxing. Petik 2. Di seluruh negara bagian Tianxiong, kekaisaran bukanlah kekaisaran dengan status tertinggi. Kaisar, tetapi 2 sekte bintang 9. Istana Wuliang adalah salah satu dari 2 sekte bintang 9 dan sangat kuat. Kini putra keduanya, Wang Bi, telah menjadi murid inti sekte tersebut. Ini jelas merupakan peristiwa besar baginya yang dapat membawa kejayaan bagi leluhurnya. Dengan tingkat status ini, bahkan istana tuan kota tidak akan berani melakukan apapun terhadap keluarga Wang mereka. Saya kenal tuannya, saya akan melakukannya sekarang. Pengurus rumah tangga setuju, dan saat dia hendak pergi, dia mendengar teriakan marah bergema di seluruh keluarga Wang. Orang-orang dari keluarga Wang, keluar dari sini.
Bab 2282 Kehancuran Keluarga Wang. Ekspresi Wang Xuan tiba-tiba berubah ketika dia mendengar teriakan itu. Seseorang benar-benar mengetuk pintu. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani memperlakukan keluarga Wang dengan begitu sombong. Keluarlah bersamaku dan lihat siapa yang begitu sombong. Setelah itu, dia melangkah keluar, diikuti oleh pengurus rumah tangga. Pada saat ini, penjaga keluarga Wang dan tetua pemuja yang tak terhitung jumlahnya juga berkerumun, mengikuti Wang Xuan, dan bergegas menuju pintu dengan cara yang mengancam. Di depan keluarga Wang, ketika mereka tiba, gerbang megah yang semula telah berubah menjadi reruntuhan, dan para pelayan serta penjaga jatuh ke tanah. Melihat gerbangnya dihancurkan oleh orang lain, Wang Xuan sangat marah. Jika dia tidak mendapatkan wajah ini kembali, bagaimana keluarga Wang bisa mendapatkan pijakan di kota kuda emas di masa depan? Melihat seseorang dari keluarga Wang akhirnya tiba, Zhu Mingchong segera berteriak sekuat tenaga, "Paman, tolong aku, Paman, bantu aku secepatnya." Baru kemudian Wang Xuan melihat bahwa keponakannya juga ada di tangan orang lain. Dia menatap Ye Bufan dengan tajam, "Nak, siapa kamu?" Pada saat ini, ekspresi seorang pemuda yang mengikuti di belakang berubah drastis. Setelah memastikan lagi dan lagi, dia berlari ke Wang Xuan, "Tuan, dia adalah Ye Bufan." Petik 2. Kamu Bufan. Siapa Ye Bufan? Wang Xuan berpikir sejenak, tapi sepertinya dia belum pernah mendengar nama ini di benua Kunlun. "Tuan, dia berasal dari dunia sekuler, dan tuan muda tertua meninggal di tangannya." Ye Bufan memandang pemuda itu dan mengenalinya. Selama pertempuran pertama di Gunung Kunlun, dia sibuk mencekik Wang Qi, Xie Lingyun dan anggota inti lainnya, dan beberapa ikan yang lolos dari jaring memanfaatkan kekacauan tersebut dan melarikan diri kembali ke negeri ajaib Kunlun. Orang inilah yang pada saat itu, tidak heran dia mengenal dirinya sendiri. Ketika dia mendengar bahwa putra sulungnya telah meninggal di tangan pria di depannya, Wang Xuan tiba-tiba merasakan niat membunuh. "Nak, kamu membunuh anakku, dan kamu berani datang ke keluarga Wangku. Kamu mencari kematian." Ye Bufan juga memancarkan niat membunuh yang kejam, "Kamu keluarga Wang tidak bisa tinggal di negeri ajaib Kunlun, tapi kamu ingin jika kamu pergi ke dunia sekuler untuk melakukan sesuatu yang arogan dan mendominasi. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan diintimidasi." Dia telah berada di negeri ajaib Kunlun begitu lama dan masih belum dapat menemukan jalan kembali. Dia telah mengumpulkan banyak uang. Keluarga Wang di depannya jelas merupakan salah satu pelakunya. Jika mereka tidak pergi ke bumi untuk melakukan kejahatan, dia tidak akan ditangkap oleh orang itu dan dibawa ke negeri ajaib Kunlun. Karena itu, dia memiliki niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap keluarga Wang di depannya. Mata Wang Xuan penuh dengan penghinaan, "Nak, sepertinya kamu tidak mengetahui kekuatan keluarga Wangku, dan kamu masih ingin menindas keluarga Wangku. Apakah kamu memiliki kualifikasi?" "Memiliki kualifikasi. Saya sekarang diumumkan bahwa mulai sekarang, tidak akan ada lagi keluarga Wang di benua Kunlun." Petik 2. Ye Bufan bukanlah orang yang suka membunuh, tapi dia memang penuh dengan niat membunuh terhadap keluarga Wang saat ini. Mengandalkan tindakan mereka sendiri, orang-orang ini turun ke bumi untuk melakukan kejahatan dan membunuh banyak orang. Sayang sekali, mendengar pihak lain ingin menghancurkan keluarga Wangnya, Wang Xuan juga membangkitkan kemarahan dan melambaikan tangannya di belakangnya, "Bunuh mereka semua, tidak ada yang akan selamat." Biasanya mengandalkan mereka, kekuatan keluarga bersifat tirani di seluruh kota kuda emas, dan mereka tidak pernah mempertimbangkan orang lain. Ini bahkan lebih benar sekarang. Dia sudah mengasah pedangnya di sampingnya. Setelah menerima perintah dari tuan keluarga, dia segera mengerumuni dan membunuhnya dengan senjata di tangannya. Dari sudut pandang mereka, pihak mereka memiliki keunggulan sebagai tuan rumah dan kuat, dan hanya perlu beberapa menit untuk membunuh orang-orang di depan mereka. Ye Bufan melambaikan tangannya dengan tenang, "Bunuh aku." Merasakan niat membunuhnya, Jiang Fangzhu dan yang lainnya tidak lagi menahan diri. Pedang panjang di tangannya menebas, dan cahaya pedang yang tajam langsung membuat selusin orang terbang. Bahkan dua orang di sebelah mereka,
Lu Sueman dan Hu Yaoyao, dibunuh secara brutal. Setiap kali mereka mengayunkan pedang, darah keluar. Keluarga Wang adalah keluarga besar di tempat kecil seperti kota kuda emas, tetapi begitu kekuatan seperti ini ditunjukkan, itu tidaklah cukup. Orang yang paling berkuasa di sini adalah pemimpin keluarga Wang Xuan. Para pelayan dan tetua pemuja ini hanya berada di alam pemurnian kekosongan. Mereka sama sekali tidak kompeten di depan Jiang Fangzhu dan yang lainnya, dan mereka terbunuh dalam sekejap mata. Sisanya yang dengan cepat melihat peluang segera melarikan diri ke segala arah. Sebelum Wang Xuan pulih, mereka semua telah pergi. Zhu Mingchong benar-benar tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan diselamatkan ketika dia tiba di keluarga Wang. Tapi saya tidak pernah menyangka orang-orang di bawah Ye Bufan ini akan begitu kuat. Sebagai kepala keluarga, Wang Xuan jelas terkejut dengan pemandangan di depannya, tetapi dia segera sadar kembali. Meskipun orang-orang di depan saya ini berperilaku tirani, mereka hanya berada pada tahap tengah integrasi, dan jauh lebih buruk daripada diri mereka sendiri. Untuk menangkap pencurinya, tangkap rajanya terlebih dahulu, lalu tangkap pemuda di depan Anda. Dengan sebuah ide di benaknya, dia meraih Ye Bufan segera setelah sosoknya bergerak. Menurutnya, pemuda di depannya berusia 20-an, dan sekuat apapun kultivasinya, dia tidak bisa lebih baik darinya. Dia sepertinya sudah menebak faktanya. Menghadapi cakarnya, Ye Bufan berdiri di sana dengan hampa tanpa reaksi apapun. Benar saja, dia adalah paria dari dunia sekuler, dan tingkat kultivasinya tidak jauh lebih tinggi. Wang Xuan dipenuhi dengan rasa jijik, dan tepat ketika dia hendak meraih orang lain, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul di depannya dari udara tipis, dan kemudian mengunci lehernya dengan erat. Serangan lawan tidak hanya cepat, tapi juga tekanannya sangat kuat, menghancurkannya sampai mati, dan bahkan energi kemarahan di tubuhnya berhenti mengalir. Lalu dia memegang lehernya dan mengangkatnya seperti ayam. Mata Wang Xuan membelalak dengan ekspresi ngeri. Tingkat kultivasi pihak lain terlalu kuat. Untuk dapat mencapai tingkat ini, dia setidaknya adalah orang yang kuat di tahap Dongsu. Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana seorang pemuda yang berasal dari dunia sekuler dapat memiliki begitu banyak orang kuat di bawah komandonya dan masih memiliki alam gua. Zhong Limei menyegel titik akupuntur Wang Xuan, dan kemudian jatuh dengan keras di depan Ye Bufan. Tuan, bagaimana kita harus menghadapi orang ini? Wang Xuan dipenuhi rasa takut selama bertahun-tahun, dia tidak pernah setakut sekarang. Melihat pemuda di depannya, suaranya penuh getaran. Nama keluargaku Ye, kamu tidak bisa menyentuhku. Putraku Wang Ben adalah murid inti Istana Wuliang Sekte Jiuxing. Jika kamu berani menyentuh jariku, Istana Wuliang tidak akan membiarkanmu pergi. Belum, tanpa dukungan apapun, dia hanya bisa mengeluarkan Wuliang Dian dan Wang Ben. Ini adalah upaya terakhirnya untuk menyelamatkan nyawa. Kalau begitu biarkan mereka datang. Ye Bufan tidak sopan kepada orang-orang seperti Wang Xuan. Dia mengulurkan tangannya dan menekannya di kepalanya, lalu menggunakan teknik pencarian jiwa. Dia ingin menggunakan orang ini untuk menemukan lokasi segel bumi. Terlalu merepotkan untuk bertanya-tanya, jadi metode ini adalah yang paling cocok. Setelah beberapa napas, dia menarik kembali tangan kanannya. Pada saat ini, mata Wang Xuan kusam, mulutnya mengeluarkan air liur, dan dia benar-benar berubah menjadi bodoh. Ye Bufan membaca sepenuhnya ingatan pihak lain dan akhirnya menemukan lokasi segelnya, tapi itu bukan di kota Jinma, tapi di Sekte Janji. Pada saat yang sama, saya juga tahu bahwa orang ini telah melakukan banyak hal buruk selama bertahun-tahun. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya sebagai orang yang banyak melakukan perbuatan jahat. Dia berbalik dan menebas dengan pedangnya, menyebabkan kepala Zhu Mingchong dan Wang Xuan terbang tinggi. Kepala keluarga telah meninggal, dan seluruh silsilah keluarga Wang tumbang dan berserakan. Belakangan, puluhan orang yang dipenjara dibebaskan, termasuk putri lelaki tua itu yang diculik. Putrinya terselamatkan, dan ayah serta putrinya saling berpelukan dan menangis. Ayo pergi. Setelah menemukan lokasi segelnya, Ye Bufan tidak perlu lagi tinggal. Dia memimpin semua orang keluar dari kota kuda emas dan terbang menuju ke arah Sekte Janji.
Bab 2283 Tuan Muda Kedua Wang Ben. Di kota Jinma, rumah Tuan Kota, seorang pria parubaya sedang duduk di depan meja untuk mengomentari dokumen resmi. Tuan Kota, sesuatu yang besar telah terjadi. Pria parubaya itu meletakkan pena di tangannya dan menatap ke arahnya. Ada apa? Apakah keluarga Wang menyebabkan masalah lain? Ya dan tidak. Guru berkata, 7 atau 8 orang baru saja tiba di kota Jinma. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berusia 20-an. Pertama, dia memberi pelajaran kepada orang-orang dari keluarga Zhu di gerbang kota dan menutup telepon lebih dari selusin bawahannya. Di gerbang kota, dia kemudian membawa Zhu Mingchong ke keluarga Wang. Ketika dia mendengar bahwa seseorang berani menimbulkan masalah bagi keluarga Wang, kilatan cahaya melintas di paruh baya mata pria. Apa hasilnya? Sekarang kedua belah pihak mengambil tindakan. Pemuda itu telah membawa Tuan dan telah membunuh lusinan orang dari keluarga Wang. Tuan itu bertanya pada saat ini, Tuan Kota, masalahnya sangat besar, kita akan pergi. Apakah kamu tidak ingin mengirim pasukan untuk memeriksanya? Pria parubaya itu berdiri dari kursinya dengan senyuman yang tak terkendali. Kirim pasukan ke sana. Menurutmu pihak mana yang harus kita bantu? Ini, guru ragu-ragu, tidak tahu harus berbuat apa. Pria parubaya itu berkata, keluarga Wang menjadi semakin sombong sekarang, dan mereka semakin tidak memperhatikan rumah Tuan Kota kita. Akhirnya, seseorang bisa memberi mereka pelajaran. Kita hanya perlu menonton. Selain itu, kamu pikir bahkan keluarga Wang pun menolak. Jika kamu tidak tinggal di sini, bagaimana tentara Tuan Kota kita bisa berguna? Ini. Tuannya segera memahami niat pihak lain, bawahanku tahu. Pria parubaya itu berkata, bawa kembali semua orang kita, jangan khawatir tentang masalah ini lagi, beritahu dunia luar bahwa aku sakit, menolak untuk bertemu denganmu, tamu. Setelah pertempuran tadi, setengah dari rumah besar keluarga Wang runtuh. Sejauh mata memandang, ada reruntuhan, yang benar-benar berbeda dari kemewahan sebelumnya. Tidak lama setelah Ye Bufan dan yang lainnya pergi, sesosok tubuh datang dari kejauhan, dan kemudian jatuh ke reruntuhan keluarga Wang. Ini adalah seorang pemuda berusia 20-an, mengenakan jubah putih. Dia tampak agung, tetapi wajahnya sangat jelek sekarang. Dia adalah putra kedua Wang Xuan, Wang Ben. Dia telah menunjukkan bakat seni bela diri yang kuat sejak dia masih kecil dan bergabung dengan Aula Wuliang Sekte Bintang 9-10 tahun yang lalu. Kali ini, dia menonjol dalam pemilihan murid sekte dan menjadi murid inti. Awalnya saya mengambil kesempatan untuk kembali untuk pamer, tapi saya tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Selain lengan patah dan puing-puing, masih ada mayat, bahkan kepala ayahnya pun terpenggal. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Siapa yang berani menyentuh keluarga Wang kita? Raungan Wang Ben bergema di sebagian besar kota kuda emas, dan ekspresinya sangat jelek. Orang-orang di sekitarnya bersembunyi di rumah masing-masing dan menggigil, karena takut terlibat dalam kejadian ini. Dan mereka yang ditindas oleh keluarga Wang di hari kerja sudah berbahagia dan merayakannya secara diam-diam di rumah mereka. Tuan Muda Kedua, Anda akhirnya kembali. Sosok itu muncul dan Wang Meng berlari keluar dari sudut. Orang ini sangat licik dan akan segera melarikan diri ketika dia melihat sesuatu yang salah. Dalam pertempuran terakhir di Gunung Kunlun, dia hanya berhasil menyelamatkan nyawanya dengan trik ini. Dia merasakan ada yang tidak beres setelah pertarungan. Kekuatan Ye Bufan terlalu kuat, dan pria itu segera bersembunyi di sudut. Sekarang dia melihat bahayanya sudah berakhir, Tuan Muda Kedua kembali dan segera berlari keluar. Tuan Muda Kedua, saya telah melihat Anda. Anda harus membalaskan dendam Tuan keluarga. Kemampuan akting Wang Meng sangat bagus, dan wajahnya dipenuhi dengan kesedihan dan air mata. Wang Bi berkata, jangan menangis dulu, katakan padaku apa yang terjadi. Seperti ini, Wang Meng menceritakan apa yang terjadi setelah Ye Bufan tiba, dan akhirnya berkata, Tuan Muda Kedua, Ye Bufan membunuh Yang Tuan, sekarang kamu telah membunuh kepala keluarga lagi, kamu harus membalaskan dendam keluarga Wang. Sialan! Kamu bermarga Ye, aku bersumpah kamu tidak akan menjadi manusia kecuali aku membunuhmu.
Wang Bi marah dan kemudian bertanya, bagaimana Ye Bufan menemukan keluarga Wang kita? Wang Meng menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu tentang itu. Saat kedua pria itu berbicara, petugas gerbang kota memimpin tentaranya dan membawa orang-orang dari keluarga Su ke sini. Dia takut dengan kekuatan Ye Bufan sebelumnya dan menggantung orang-orang ini di gerbang kota, tapi kemudian dia berpikir untuk menyinggung keluarga Su dan itu tidak sepadan. Lagi pula, pemuda itu berasal dari luar, dan dia bisa pergi kapan saja, jadi dia tidak akan mendapat masalah. Dari gagasan ini, Ye Bufan menurunkannya segera setelah dia meninggalkannya, dan kemudian mengirimnya ke keluarga Wang, berharap menemukan Zhu Mingchong untuk menjelaskan. Tapi dia tidak ingin melihat pemandangan seperti itu, jadi dia merasa takut. Wang Ben memandangnya dan bertanya dengan suara dingin, apa yang kamu lakukan di sini, dan apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Wang Meng melanjutkan dan berkata, jawab saya dengan jujur, ini adalah tuan muda kedua dari Wang kita keluarga. Sekarang dia adalah murid inti Istana Wuliang. Petugas gerbang kota telah mendengar tentang reputasi tuan muda kedua ini, dan berkata dengan cepat, saya di sini untuk menemui Guru Su. Dia menjelaskan dengan singkat apa yang terjadi di gerbang kota. Setelah mendengar ini, ekspresi Wang Ben menjadi semakin suram, maksudmu, anak laki-laki bernama Ye dibawa ke sini oleh keluarga Su. Meskipun keluarga Su adalah sepupu dari keluarga Wang, mereka tiba-tiba membawa bencana bagi Wang. Keluarga Wang Xuan dipenggal oleh orang lain, yang membuatnya sangat marah. Saya tidak tahu detailnya. Saya baru mendengar bahwa masalah ini dilaporkan oleh tuan muda kedua, yang meminta tuan muda tertua untuk memblokir orang-orang di gerbang kota. Petugas gerbang kota tidak berani bersembunyi apa saja dan menceritakan apa yang diketahuinya. Setelah Wang Ben mendengar ini, dia sudah menebak apa yang terjadi, dan dia menjadi semakin marah. Jika Zhu Mingying tidak memprovokasi Ye Bufan, pihak lain mungkin tidak akan tahu bahwa keluarga Wang ada di kota Jinma, dan tidak akan ada bencana seperti itu hari ini. Dari sudut pandang ini, keluarga Wang dirugikan oleh orang ini hari ini. Di luar gerbang kota, 5 sosok berlari ke arah mereka, dan yang berlari di depan adalah Zhu Mingying. Mereka sudah mencapai tahap menjadi dewa dan bisa terbang di udara, namun kecepatan mereka jauh kalah dengan Jiu Tian. Butuh waktu lama bagi mereka untuk berani mencapai kota kuda emas. Cepatlah, kalian semua, teriak Zhu Mingying, dengan sangat antusias di dalam hatinya. Dia berfantasi kalau kakak tertuanya bisa membalas dendam dan merampas semua harta pihak lain. Yang terpenting adalah 4 wanita cantik, besar dan kecil. Sesampainya di gerbang kota, saya melihat suasananya kurang pas, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Zhu Mingchong atau Ye Bufan. Sebagai putra tertua dari keluarga Zhu, dia sangat akrab dengan tempat ini. Dia melambai kepada seorang tentara yang menjaga gerbang, apakah kamu melihat kakak laki-lakiku? Petik 2. Ya, untuk memperjelasnya, dia hanya bisa berkata, tuan muda tertua membawa orang-orang itu ke keluarga Wang. Oh, menurut pendapat Zhu Mingying, kakak laki-laki tertua pasti membawa 4 wanita untuk menyenangkan keluarga Wang. Tampaknya dia harus lebih cepat, setidaknya seseorang harus direbut kembali. Jika tidak kita akan menderita kerugian besar kali ini. Memikirkan hal ini, dia membawa 4 anak buahnya dan bergegas menuju keluarga Wang. Tidak ada satupun keindahan yang terlihat. Yang bisa dilihatnya hanyalah lengan patah, mayat, dan Wang Ben yang pembunuh. Sepupu kedua, apa yang terjadi? Zhu Mingying tidak tahu apa yang terjadi. Kamu, apa yang kamu tanyakan padaku? Wang Bi bertanya dengan nada membunuh, apakah kamu memprovokasi anak laki-laki bernama Ye itu? Ya, benar. Zhu Mingying tidak dapat memahaminya untuk beberapa saat. Dia tidak tahu bagaimana menjawab situasinya, jadi dia mengangguk. Kamu bajingan, kamu membunuh keluarga Wang kami. Aura pembunuh yang terkumpul di hati Wang Ben benar-benar meledak pada saat ini, dan dengan kilatan cahaya di tangannya, cahaya pedang yang tajam menebas. Bab 2284, Mati dengan Mata Terbuka. Sepupu kedua. Zhu Mingying tidak pernah menyangka sepupunya akan melakukan apapun padanya. Dia baru pada tahap menjadi dewa, sedangkan Wang Ben adalah murid inti Istana Wuliang, dan budidayanya telah mencapai tahap integrasi.
Ada kesenjangan besar di antara keduanya. Cahaya berdarah meledak, dan kepala Zhu Mingying terbang tinggi. Matanya terbuka lebar sampai dia mati, dan dia tidak tahu mengapa dia mati dengan cara yang begitu membingungkan. Meski ia membunuh sepupunya yang berotak babi, niat membunuh di hati Wang Ben masih belum hilang. Ye Bufan, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia kecuali aku membunuhmu secara diam-diam. Hati Wang Meng menegang secara diam-diam, karena takut tuan muda kedua ini akan membawa orang seperti dirinya untuk membalas dendam. Dia baru saja melihat kekuatan Ye Bufan. Hanya beberapa orang yang mengambil tindakan dan menghancurkan keluarga Wang sepenuhnya. Tuan muda kedua, kepala keluarga baru saja mengatakan sebelum dia meninggal bahwa ada orang-orang kuat di alam Gua Void di antara orang-orang itu, jadi Anda harus berhati-hati. Petik 2. Saya tahu. Bodoh. Ayahku sudah berada di puncak integrasinya. Jika lawan bisa membunuhnya dengan satu gerakan, dia pasti orang kuat di alam Dongsu. Jadi bagaimana jika mereka memiliki orang kuat di alam Gua Void? Saya akan kembali ke tuan saya sekarang untuk meminta bantuan. Saya tidak percaya siapapun di Tianxiongzu masih bisa menolak istana Wuliang saya. Master di belakangnya, sebagai Tianxiongzu salah satu dari dua sekte bintang 9, Istana Wuliang memiliki orang kuat di tingkat Mahayana yang tidak akan menganggap serius dunia maya gua. Apalagi menurutnya, meski lawan sudah mencapai tahap Dongsu, itu baru tahap awal dan tidak bisa terlalu kuat. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan semua urusan pemakaman di sini kepada Wang Meng untuk ditangani. Dia naik ke udara dan terbang kembali ke arah asalnya. Ribuan mil jauhnya dari kota kuda emas, terdapat sebuah gunung yang menjulang tinggi, dikelilingi puncak, penuh aura. Ini adalah Gunung Janji yang bergema di seluruh Kekaisaran Nanyu. Alasan mengapa gunung ini begitu terkenal adalah karena ini adalah markas dari Sekte Janji. Ada dua Sekte Bintang 9 di seluruh Provinsi Tianxiong, tetapi jaraknya terlalu jauh. Di Kekaisaran Vietnam Selatan, Sekte Janji, sebagai satu-satunya Sekte Bintang 8, benar-benar merupakan eksistensi tertinggi. Di kaki gunung, sebuah sekte megah berdiri di sana, dengan ratusan orang berkumpul di depannya. Alasan mengapa ini begitu meriah adalah karena hari ini adalah hari perekrutan murid. Awalnya, Sekte Janji merekrut murid baru setiap 5 tahun, namun menurut jadwal waktunya, masih ada 2 tahun lagi. Tapi kali ini ketika segelnya dibuka, dia menderita kerugian besar di dunia sekuler. Dia tidak hanya kehilangan tetua ke-9, Xie Lingyun, tetapi juga puluhan murid inti. Karena itu, sekte ini telah memajukan waktu untuk merekrut murid. Karena perubahan waktu yang bersifat sementara, situasi rekrutmen kali ini tidak ideal. Jumlah remaja yang datang untuk melamar berkurang setengahnya dibandingkan sebelumnya. Selain itu, sebagian besar dari orang-orang ini adalah rekrutan sementara, dan kualifikasi mereka relatif rendah. Kemarin, tidak ada satupun orang yang memenuhi syarat yang direkrut sepanjang hari. Untuk segera meringankan situasi yang memalukan ini dan merekrut kandidat yang sesuai, Kepala Deacon Hall, Goldman Sachs, secara pribadi datang untuk memimpin perekrutan hari ini. Orang ini berdiri di udara, dengan tangan di belakang punggung, menatap anak-anak muda di depannya dengan bangga. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Gao Sachs, Kepala Aula Diakon Sekte Janji. Hari ini saya akan bertanggung jawab untuk memilih beberapa dari Anda untuk memasuki Sekte Janji kami. Di benua Kunlun kami, yang kuat selalu dihormati, dan memasuki Sekte Janji kami akan membuat Anda menjadi orang yang kuat. Awal revolusi. Goldman Sachs sangat fasih dan berbicara dengan fasih. Semua anak muda yang hadir sangat bersemangat dengan apa yang dia katakan sehingga mereka berharap bisa bergabung dengan Sekte Janji langsung. Melihat apinya hampir padam, dia melambaikan tangannya ke belakang, dan seseorang segera membawa beberapa kotak, diikuti oleh selusin pelayan wanita yang tampak luar biasa. Buka tutupnya, perintah Goldman Sachs, dan seseorang segera membuka tutup kotak itu satu persatu, disusul dengan seruan seru dari para penonton. Ternyata kotak-kotak di depanku ini semuanya barang bagus. Satu kotak berisi batu spiritual bermutu tinggi, satu kotak berisi perhiasan emas, dan kotak lainnya berisi ramuan kelas 5. Melihat ini,
Mata anak-anak muda yang hadir berubah menjadi hijau, dan mata mereka penuh rasa iri. Uang, keindahan, dan sumber daya budidaya, hal-hal ini dapat memuaskan keinginan siapapun. Goldman Sachs memiliki sedikit rasa bangga di bibirnya. Alasan mengapa dia mengemukakan hal ini adalah karena efek ini. Meskipun tidak terlalu banyak orang di sini saat ini, tidak mungkin untuk memilih murid yang berprestasi. Tapi setelah dia melakukan ini, efek periklanan akan segera tercapai. Saya yakin dalam beberapa hari, sejumlah besar anak muda akan datang ke Sekte Wuji, dan mereka secara alami akan dapat memilih bakat yang mereka inginkan. Apakah kamu melihatnya? Selama kamu bisa menjadi murid Sekte Janji, hal-hal ini ada di ujung jarimu dan dapat memuaskan pencarian seumur hidupmu. Ya Tuhan, aku belum pernah melihat begitu banyak batu spiritual bermutu tinggi di tubuhku hidup. Juga wanita itu sangat cantik, 10 kali lebih cantik dari Arya dari desa kami. Emas dan perhiasan, jika aku punya banyak uang, aku tidak perlu khawatir tentang apapun dalam hidupku. Petik 2. Kalian tidak tahu apa-apa. Yang paling penting adalah pil-pil itu. Itu kelas 5. Kalian tidak bisa membelinya dengan uang di luar. Semua orang berbisik, dan pada saat itu tiba-tiba terdengar suara. Sekte Wuji benar-benar terlalu kaya, dan sangat terkenal, bukankah kita takut dirampok? Kata-kata ini tidak keras, tetapi orang-orang di sekitar dapat mendengarnya dengan jelas, dan semua orang menoleh ke belakang. Pembicaranya adalah seorang pria gemuk berusia 14 atau 15 tahun. Awalnya dia hanya mengungkapkan perasaannya, namun dia tidak menyangka akan menarik perhatian banyak orang. Hal ini membuatnya gugup dan bingung. Goldman Sachs adalah orang kuat dalam tahap integrasi, jadi dia secara alami mendengar kata-kata ini dengan jelas, dan kemudian dia melihatnya dengan jelas dengan mata yang tajam. Berdiri dan ulangi apa yang baru saja kamu katakan. Melihat ada sesuatu yang tidak beres, orang-orang di sekitarnya takut terlibat, jadi mereka menyingkir dan menyingkir, langsung memperlihatkannya. Pria kecil yang gendut itu berkata dengan gugup, Gao. Gao, Hall Master Gao, sebenarnya saya bercanda. Gold Sachs berkata, katakan apa yang baru saja kamu katakan dengan lantang kepada semua orang, atau aku akan membunuhmu sekarang. Ini, pria gemuk kecil itu benar-benar ketakutan. Tanpa tuan, dia hanya bisa mengikuti instruksi pihak lain, dan berkata lagi, Sekte Wuji benar-benar terlalu kaya, dan sangat terkenal, bukan? Takut dirampok. Kali ini suaranya sedikit lebih keras dari sebelumnya, dan terjadi keheningan total, sehingga semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Setelah mengatakan itu, dia terlihat gugup, takut akan ditampar sampai mati. Goldman Sachs tertawa terbahak-bahak, apakah semua orang mendengar ini? Beberapa orang benar-benar mengatakan mereka ingin mencuri barang-barang sekte janji saya. Izinkan saya memberitahu Anda, dunia kultivasi adalah tentang yang lemah dan yang kuat, dan tidak ada moralitas sama sekali. Selama Anda memiliki kekuatan, Anda dapat melihat. Anda dapat mengambil barang bagus dan menyimpannya sendiri. Sejujurnya, harta dan sumber daya ini adalah milik kami. Kami mencurinya, tapi terus kenapa? Selama bertahun-tahun, saya, Sekte Wuji, adalah satu-satunya yang merampok orang lain, dan tidak ada yang berani mencoba melawan kami. Hari ini, saya menyampaikan kata-kata saya di sini, dan jika ada berani mencuri barang-barang Sekte Wujiku, aku akan segera berlutut dan memanggilnya kakek. Dia awalnya ingin memperluas momentumnya, jadi dia mengambil kesempatan untuk meningkatkan reputasi sekte tersebut ke langit. Menurut idenya, ini adalah markas besar sekte janji, dan sama sekali tidak mungkin ada orang yang menjadi liar di sini. Tetapi pada saat ini, sebuah suara bercanda datang dari udara, bayi itu milik saya, tetapi Anda, cucu saya, tidak menginginkannya. Kemudian sebuah paksaan besar memenuhi penonton, dan sebuah tangan besar yang berenergi nyata meraihnya itu dari udara. Dia turun dan mengumpulkan semua harta karun yang disiapkan oleh Goldman Sachs. Bab 2285, Melawan Sekte Janji. Siapa ini? Kamu benar-benar berani merampok Sekte Janji. Semua orang yang hadir kaget. Melihat ke atas, mereka melihat seorang pemuda jatuh dari langit, diikuti oleh 7 atau 8 orang, pria dan wanita,
tua dan muda. Ye Bufan lah yang datang ke sini, dia datang ke sini kali ini, pertama untuk menemukan segelnya, dan kedua untuk membalaskan dendam Sekte Wuji. Ketika saya datang ke sini, saya kebetulan bertemu Gao Seng yang berpakaian seperti pria berusia 13 tahun, jadi saya menamparkan wajahnya. Meskipun dia saat ini memegang 5 juta batu spiritual bermutu tinggi di tangannya, tidak ada yang boleh memiliki terlalu banyak. Mengenai pil-pil itu, saya sangat tidak menyukainya, tetapi pil-pil tersebut tetap sangat berharga bagi biksu biasa. Pil-pil tersebut dapat segera ditukar dengan banyak uang. Wajah Goldman Sachs menjadi sangat jelek. Dilihat dari paksaan yang baru saja dia pancarkan, tingkat kultivasi pihak lain jauh lebih tinggi daripada miliknya. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain mundur, dia hanya bisa gigit jari dan berkata, "Teman, siapa kamu? Tahukah kamu ini Sekte Janji?" Ye Bufan melirik pialanya dengan kesadaran spiritualnya, dan kemudian miliknya wajah menjadi gelap. Tidak ada yang salah dengan batu spiritual dan ramuan itu, tetapi banyak dari perhiasan emas dan perak itu bergaya duniawi. Terlihat bahwa semua ini direbut kembali ketika Sekte Janji memasuki dunia sekuler. Dan banyak dari mereka yang berlumuran darah, yang menunjukkan bahwa orang-orang itu banyak membunuh. Dia berkata dengan suara dingin, "Kalian baru saja merebut kembali barang-barang itu. Tampaknya kita telah menggeledah rumah dan menghancurkan keluarga sebelumnya." Petik 2. Berpikir bahwa dia berada di depan sekte tersebut, orang-orang kuat dari sekte tersebut akan segera tiba di sini. Goldman Sachs ketegangan sekarang telah mereda, dan saya memiliki keyakinan di hati saya. Itu benar, dunia kultivasi selalu tentang yang lemah dan yang kuat. Selama bertahun-tahun, banyak sekte telah dihancurkan oleh Sekte Janji kami. Jadi saya menyarankan Anda untuk melihat situasinya dengan jelas dan mengambil kembali barang-barang Sekte Janji saya untuk dihindari mendapat masalah. Goldman Sachs mengatakan ini. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti pihak lain. Akan lebih baik jika Anda bisa mendapatkan kembali barang-barang yang telah dirampok. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa kata-kata tersebut akan menyebabkan kematiannya. Ketika Ye Bufan berada di bumi, dia mendengar Lin Zentian berkata bahwa orang-orang dari negeri ajaib Kunlun memasuki dunia sekuler, membakar, membunuh, menjarah, dan melakukan segala jenis kejahatan. Sekarang setelah dia menyaksikannya dengan matanya sendiri, niat membunuh di dalam hatinya tiba-tiba melonjak. "Cari rumahmu dan hancurkan keluargamu, kan? Lalu aku akan menghancurkan sekte wujimu hari ini." Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya, dan tangan besar Zhen Yuan langsung meraihnya. "Ah!" seru Goldman Sachs. Tanpa diduga, pihak lain sama sekali tidak takut pada Sekte Janji dan akan mengambil tindakan kapanpun dia diperintahkan. Dia mencoba menghindar, tapi sudah terlambat. Di bawah tekanan kuat Ye Bufan, ruang di sekitarnya tampak membeku, dan dia bahkan tidak bisa bergerak bahkan setengah menit. Merasakan niat membunuh yang kuat dari pihak lain, mata Goldman Sachs memerah dan dia berteriak putus asa, "Nak, jika kamu berani membunuhku, Sekte Janji tidak akan membiarkanmu pergi." Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, hanya ada ledakan. Dengan suara, seluruh orang meledak menjadi bola kabut darah di bawah tangan kuat Zhen Yuan. Semua orang yang hadir gemetar saat melihat pemandangan ini. Pemimpin Sekte Janji di depan mereka ditampar sampai mati, dan kematiannya sangat menyedihkan. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat dan tidak menganggap serius Sekte Janji? Hati anak-anak muda itu penuh dengan keterkejutan dan rasa ingin tahu, tetapi tidak ada yang berani bersuara karena takut marah. Lagi pula, kekuatan yang ditunjukkan pihak lain terlalu kuat, dan mereka bisa dibunuh hanya dengan menggerakkan satu jari. Pria kecil yang gendut itu terlebih lagi. Dia membuka mulutnya karena terkejut dengan ekspresi tidak percaya. "Oke, kalian semua, ayo pergi." Ye Bufan melambaikan tangannya dengan santai, dan dengan momentum yang kuat, dia mengirim ratusan anak muda keluar secara langsung, dan kemudian melangkah ke Sekte Janji. Di lobi Sekte Janji, pemimpin Sekte Jiaoda dan 8 tetua di sekte tersebut duduk bersama untuk mendiskusikan berbagai masalah. Kali ini adalah keputusan mereka untuk merekrut murid terlebih dahulu, tetapi keputusan ini membuat beberapa dari mereka sangat tidak senang.
Jiao Da berkata dengan ekspresi muram, saya benar-benar tidak menyangka bahwa kali ini saya pergi ke dunia sekuler. Saya tidak hanya mendapatkan apa-apa, tetapi saya juga kehilangan begitu banyak murid inti. Itu benar-benar lebih dari sekadar kerugian. Meski kejadiannya sudah lama berlalu, namun dampak kehilangannya masih ada, dan selalu membuat sang ketua sekte merenung. Penatua kedua Peng Hanliang berkata, aneh untuk mengatakan bahwa dunia sekuler selalu kekurangan energi spiritual, dan tidak ada orang yang kuat sama sekali. Mengapa? Seorang anak laki-laki bernama Ye tiba-tiba muncul kali ini dan menjadi begitu kuat. Para tetua juga mengangguk. Di masa lalu, mengirim orang ke dunia sekuler adalah pembunuhan dan penjarahan sepihak, yang tidak sulit sama sekali. Ternyata kali ini bagus. Hampir semua orang yang dikirim ke sana dimusnahkan. Kecuali beberapa ikan kecil dan udang yang lolos kembali, semua anggota inti mati di sisi itu. Ini semua karena kecerobohanku kali ini. Aku tidak menyangka anak laki-laki itu benar-benar mengetahui teknik kesadaran spiritual. Orang yang berbicara adalah Tetua Agung Xielingan yang membawa beberapa orang ke Kunlun Wonderland sebelum Yuan Dashou dibebaskan olehnya. Penatua ke-9 Xieling Yun adalah adik laki-lakinya, dan karena itu, dia sangat ingin menangkap Ye Bufan dan membawanya ke negeri ajaib Kunlun untuk membalas dendam. Hanya saja dia sangat marah pada saat itu sehingga dia tidak menyangka pihak lain akan memiliki keterampilan kesadaran ilahi. Dia secara tidak sengaja melakukan kesalahan dan melibatkan beberapa orang dalam turbulensi luar angkasa. Peng Hanliang berkata, Tetua Agung, Anda tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Meskipun anak itu pernah lolos secara kebetulan, dia akhirnya dibawa ke negeri ajaib Kunlun. Selama kita menemukannya, tidak mungkin dia bisa melarikan diri kedua kalinya. Jiao Da berkata sedikit. Dia mengerutkan kening dan berkata, baru-baru ini, murid-murid kita telah mencari di seluruh prefektur Tianxiong dan belum menemukan anak laki-laki bernama Ye. Dimanapun dia berada, selama dia belum melarikan diri dari benua Kunlun, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian dan mengupas kulit serta keramnya. Memikirkan kematian saudaranya, Xielingan mengertakkan gigi dengan kebencian. Jiao Da berkata, Tetua Agung, jangan terlalu cemas. Dalam beberapa hari, akan ada kompetisi dominasi monster jenius. Pada saat itu, kami akan menyapa sekte di beberapa negara bagian lain dan kami pasti bisa untuk menangkap anak itu. Tetapi setelah dia ditangkap, jangan langsung memenggal kepalanya, pastikan untuk membawanya kembali dan tanyakan dengan jelas. Cari tahu rahasia apa yang dia miliki dan bagaimana dia berkultivasi ke tingkat ini di dunia sekuler yang spiritual energinya kurang. Bukan hanya dia, semua orang yang hadir memilikinya. Ide ini. Ye Bufan mencapai tingkat kultivasi alam void di usia 20-an. Prestasi seperti ini jarang terjadi bahkan di benua Kunlun, apalagi di dunia sekuler di mana energi spiritual langka. Oleh karena itu, mereka semua percaya bahwa pihak lain mempunyai rahasia besar, dan akan ada keuntungan yang tak terhitung jika ada di tangan mereka. Hal yang sama berlaku untuk Xielingan. Di permukaan, dia bertindak seolah-olah dia ingin membalaskan dendam saudaranya, tetapi kenyataannya, dia memiliki ide yang sama di belakang punggungnya. Tapi sekarang setelah hal itu terungkap oleh Jiao Dazong, dia tidak mungkin lagi melakukannya secara diam-diam. Saat semua orang sedang berdiskusi, seorang murid di luar pintu masuk. Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Seseorang mendobrak sekte janji kami. Ekspresi Jiao Da menjadi gelap, apa yang terjadi? Ceritakan perlahan. Itu saja, Tuan Balai Gao baru saja bersiap untuk merekrut murid baru, tapi sekelompok orang tiba-tiba datang. Pemuda yang memimpinnya tidak hanya mengambil harta batu spiritual sebagai hadiah, tetapi juga menamparnya sampai mati. Betapa beraninya. Di Tianxiongsu, masih ada seseorang yang berani menyinggung sekte janji kita seperti ini. Xielingan membanting meja dan bertanya dengan marah, apakah kamu sudah tahu siapa orang itu?